time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya, Bu. Tidak mengganggu sama sekali kok. Justru saya senang. Oh iya, jangan panggil saya ibu, panggil Mbak. Iya, Mbak. Kalau boleh tahu, namanya siapa? Nama saya Safira Salsabila, biasa dipanggil Vira. Mbak Vira ini kelihatannya mahasiswa. Benar nggak? Iya, Mbak, benar. Saya mahasiswa. Kalau boleh tahu, jurusan dan semester berapa sekarang? Saya jurusan Pendidikan Ekonomi dan semester 5, Mbak. Oh, hebat ya. Ya, makasih, Mbak. Iya, makasih, Mbak. Sama-sama. Ngomong, Mbak kesini ada perlu. Saya melihat di Instagram bahwa Mbak adalah konselor dan tempatnya juga nggak jauh. Jadi saya menemui Mbak untuk membantu saya dalam menghadapi permasalahan pribadi saya, Mbak. Jadi kau mau konseling. Iya, Mbak. Apakah sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah. Ini pertama kali dengan Mbak. Mbak nggak perlu merasa gugup karena ini konseling pertama. Boleh saya jelaskan dulu konseling itu apa? Iya, Mbak, boleh. Jadi konseling di mana saya dan Mbak bersama-sama mencari solusi permasalahan yang sedang kamu hadapi. Dan kamu nggak perlu sungkan atau takut untuk menceritakan semua permasalahan karena saya sudah berikrar atau berjanji untuk menjaga rahasia, yaitu dengan tidak menceritakan permasalahan kamu kepada orang lain. Masalah ini cukup kamu dan saya yang mengetahuinya. Dan saya juga meminta keterbukaan dalam menceritakan permasalahan. Tidak ada yang kamu sembunyikan dari saya sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahannya dengan baik dan mendapatkan solusi yang tepat. Saya juga akan seoptimal mungkin untuk membantu kamu dalam menyelesaikan permasalahan ini. Iya, Mbak. Saya akan berusaha untuk menceritakan semuanya. Baik, karena sudah paham, kita bikin kontrak konseling dulu ya. Iya, Mbak. Jadi, konseling kita itu akan berlangsung selama kurang lebih 45 menit. Jika ada suatu hal yang mendesak, misalkan urusan pribadi yang mengakibatkan konseling tidak bisa dilanjutkan, kita bisa mengakhiri sementara konseling kita. Dan akan dilanjutkan di hari yang akan kita sepakati nanti. Tapi jika ada sesuatu yang mendesak kita bisa menyesuaikan konseling ini 45 menit. Apakah kamu setuju dengan kontrak konseling kita tadi? Iya, Mbak. Saya setuju. Jadi apa yang ingin kamu ceritakan kepada saya? Jadi Mbak, akhir-akhir ini saya merasa bahwa semua yang saya lakukan itu kayak salah. Lalu Saya sudah berusaha untuk sebisa saya melakukannya, tapi gak bisa Mbak. terus Karena hal itu Mbak, saya merasa stres dan menyalahkan diri saya sendiri. Kenapa sih dengan diri saya ini? kenapa kamu merasa bahwa
yang kamu lakukan itu salah? Ya, karena tidak ada tanggapan dari orang lain dan mereka selalu merendahkan saya. Misalkan kamu memberikan contohnya. Saat kita diberikan tugas proyek bersama teman sekelas itu seperti kamu terima hasil jadi aja, kalau ikut ngerjain malah nanti salah-salah. Biasa cuma numpang nama aja, aduh kenapa malah sama dia sih? Padahal saya juga ingin berkontribusi dalam tugas itu, walaupun saya mengirimkan jawaban saya, mereka tidak memasukkan jawaban saya dan menganggap apapun saya lakukan itu salah. Jadi walaupun kamu mengirimkan jawaban kamu atau mencoba kontribusi dalam kelompok, teman-temanmu menolak. Iya Mbak, padahal saya sudah berusaha keras setiap ada tugas. Apakah kamu pernah mengatakan bahwa kamu ingin berkontribusi dalam setiap tugas kelompok itu? Tidak pernah Mbak. Boleh tahu alasannya? Saya nggak berani untuk berbicara dengan mereka, Mbak. Saya tidak percaya diri jika harus berbicara dengan mereka. Saya selalu gugup. Bahkan saya tidak berani menatap mereka, Mbak. Semuanya terlihat menakutkan untuk saya. Tadi kamu bilang tidak percaya diri dan semua menakutkan untuk kamu. Kenapa bisa seperti itu? Ya, Mbak. Saya merasa bahwa tidak apa-apanya dengan mereka. Mereka cantik, mereka modis, mereka juga bisa berbicara dengan baik. Sedangkan saya bahkan tidak ada apa-apanya dengan mereka, Mbak. Setiap saya mencoba untuk memberanikan diri saya untuk berbicara, mereka menatap saya dengan pandangan meremehkan saya. Seakan-akan mata mereka mengatakan bahwa lihatlah gadis bodoh itu. Itu menyakitkan untuk saya, Mbak. Selama hampir 2 tahun saya kuliah, saya sudah berusaha menahannya, Mbak. Tapi akhir-akhir saya merasa saya nggak sanggup lagi. Bagaimana dengan tanggapan dosenmu saat kamu berada dalam kelas? Mereka hanya bertanya kenapa saya ini tidak aktif dan mengatakan untuk tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu, duduk, datang, diam, lalu pulang. Dosenmu meminta kamu untuk aktif di kelas. Jadi, kamu sedang berusaha untuk berbicara di kelas, tetapi karena kamu tidak percaya diri dan teman-teman sekelasmu merendahkanmu, sehingga sulit bagi kamu untuk berbicara di depan kelas. Seperti itu. Iya, Mbak. Apa yang kamu lakukan saat kamu merasa tidak percaya diri dan diremehkan oleh teman sekelas? Saat di kelas saya diam saja, Mbak. Tetapi saat di rumah kamar saya memikirkannya. Dan ya, ini salah saya. Mbak tidak bisa seperti mereka. Kamu menyalahkan dirimu sendiri karena tidak bisa bertindak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Iya, Mbak. Saya dapat memahami perasaan Anda, tetapi menyalahkan diri bukanlah suatu yang tepat. Maaf, Mbak. Jangan kepada saya, tapi kepada diri kamu sendiri. Memaafkan diri sendiri adalah hal yang penting. Memaafkan dan berterima kasih. Iya, Mbak. Jadi, apa sebenarnya tujuan kamu untuk konseling ini? Saya ingin memiliki keberanian untuk berbicara di kelas, dan saya ingin belajar menghargai diri saya sendiri agar saya bisa menjadi pribadi yang percaya diri, Mbak, agar saya tidak diremehkan teman sekelas saya. Jadi, eh, tujuan kita konseling itu agar kamu bisa menghargai diri kamu sendiri dan percaya diri saat berbicara di kelas. Kamu bisa mengungkapkan apa yang ingin kamu katakan dan kamu juga ingin lebih dihargai teman-temanmu. Apa benar seperti itu? Ya, Mbak, benar seperti itu. Kami ingin bisa menghargai, kamu ingin bisa menghargai dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan agar tujuan itu tercapai? Saya tidak tahu, Mbak, harus gimana. Bisa kasih sarannya? Kamu bisa memulai dari memberikan penghargaan kepada diri kamu sendiri. Apa itu penting, Mbak? Penghargaan kepada diri sendiri merupakan hal yang utama dalam menghargai diri sendiri.
Dengan kamu melakukan penghargaan diri, kamu bisa dapat meraih kesuksesan yang kamu inginkan dan kamu akan merasa jauh lebih positif. Saya akan mencoba lakukan itu, Mbak. Saya juga akan berusaha agar saya bisa menerima saya sendiri. Penghargaan diri sendiri itu dapat kamu mulai dari berbicara yang positif tentang diri kamu sendiri. Belajarlah untuk tidak memandang pikiran yang negatif. Lalu jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain. Dengan kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain, malah membuat kamu tidak menghargai diri kamu sendiri. Ingatlah bahwa akan ada orang yang lebih baik dari kita. Jadi, kamu rasa ada yang perlu diperbaiki, maka perbaikilah. Dengan membandingkan diri dengan hasil yang dicapai, maka kamu akan lebih termotivasi serta menerima dan mencintai diri kamu sendiri. Selanjutnya, saat kamu gagal atau membuat suatu kesalahan, itu merupakan hal yang normal. Jadi, jangan larut dalam hal tersebut. Kamu bisa mengambil pelajaran dari kegagalan atau kesalahan tersebut dan berusaha lagi untuk mencari peluang lain agar menjadi lebih baik. Saya akan mencoba melakukan itu, Mbak. Saya juga akan berusaha agar saya bisa menerima saya sendiri. Coba sekarang kamu lupa makan. Hari ini kamu tidak bisa menjawab pertanyaan dosen. Lalu apa yang kamu akan lakukan dan atau kamu katakan kepada diri kamu sendiri? Tidak apa-apa, hari ini kamu sudah melakukan yang terbaik. Besok ayo kita lakukan lebih baik. Bagaimana perasaanmu setelah mengutarakan perasaan itu? Saya merasa lebih baik, Mbak. Saya merasa beban pikiran dan perasaannya berkurang. Alhamdulillah kalau gitu. Kalau boleh tahu, suka musik atau tidak? Suka, Mbak. Jadi gini, untuk membantu kamu dalam merealisasikan tujuan kamu itu, saya mau memberikan beberapa lagu yang bisa memotivasi kamu untuk lebih mencintai diri kamu sendiri. Apa kamu mau? Mau, Mbak, mau banget. Eh, saya tadi nggak sengaja lihat wallpaper HP. Kamu itu artis Korea, ya? Jadi saya mau kasih lagu Korea. Suka nggak? Suka. Wah, makin gak sabar saya dengerin lagunya. Eh, ini video lagu. Kenapa saya kasih video lagu? Karena agar kamu bisa paham dari lirik lagunya dan kamu dapat merenungi lagu tersebut. Iya, Mbak. Ini saya kirim ya. Makasih, Mbak. Jika saya memberikan pekerjaan rumah untuk dibawa pulang agar saya dapat mengetahui sejauh mana kamu bisa menjalankan program yang kamu rencanakan, kamu keberatan tidak? Tidak sama sekali, Mbak. Apa yang harus saya lakukan? Akan memberikan kamu buku yang harus kamu isi dengan hal yang kamu lakukan sesuai dengan program yang kamu rencanakan tadi, dan juga perkembangan perasaan dan pikiran kamu saat kamu sudah mendengar lagu-lagu yang saya kasih tadi. Iya, Mbak, saya paham. Saya akan melakukannya. Baik, berapa lama waktu yang akan kamu luangkan? Saya akan mencoba meluangkan waktu 1 kali dalam 1 hari selama 1 minggu, Mbak. Kamu akan melakukan program setiap 1 kali dalam sehari selama 1 minggu. Kemudian, saya masih memantau dalam 2 minggu tersebut, apakah ada perubahan atau tidak. Iya, Mbak, saya akan berusaha semaksimal mungkin dalam 2 minggu tersebut. Ternyata waktu kita sudah hampir habis. Iya, Mbak. Selama konseling ini, bagaimana perasaanmu sekarang? Ya, Mbak, Alhamdulillah sekarang lebih baik karena permasalahan saya sudah saya ceritakan. Alhamdulillah kalau begitu. Lalu, apa yang kamu pikirkan selama pertemuan ini? Saya pikir bahwa saya harus bisa menerima saya sendiri, Mbak. Berterima kasih dan memaafkan diri saya sendiri itu penting dan mencintai diri sendiri adalah utama.
Setiap kesalahan yang dilakukan adalah bagian dari kita sendiri. Tidak ada penyesalan, tetapi berharap bahwa besok lebih baik dari hari ini. Bagus, kamu pasti bisa. Setiap manusia punya kelebihan masing-masing. Jadi jangan fokus melihat orang lain, memikirkan yang kurang kita. Tapi memperbaiki diri dari yang tidak pernah mungkin akan lebih sulit dan ada hal yang tidak berjalan dengan yang kamu inginkan. Tapi melihat hal yang dari setiap permasalahan itu ya. Ya Mbak, terima kasih banyak. Dan jangan sungkan kalau kamu ingin cerita atau ada hal yang ingin dibicarakan datang ke saya atau lewat WhatsApp. Ya Mbak, pasti. Kalau begitu, apabila kamu sudah merasa lebih baik dari sebelumnya dan sudah memiliki gambaran untuk kedepannya, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga permasalahan yang sedang kamu hadapi sekarang bisa cepat selesai. Iya Mbak, amin. Terima kasih Mbak atas waktunya. Sama.